Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan X-Trail 2,5 tipenya ST Matic tahun 2005. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, yang paling mudah kita perhatikan adalah tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar yang pertama kali kita perhatikan itu, yang paling mudah adalah tampilan adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki, bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, untuk permukaan bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak atau benturan. Yang pertama ini kita perhatikan adalah di nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi bagian nut itu kita perhatikan, kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi. Nah, terus yang kedua itu adalah di permukaan cat body. Nah, di cat body dia memantulkan objek atau bayangan yang ada di seputar mobil. Jadi kita periksa, kita pastikan, kita cek bahwa permukaan body memantulkan bayangan secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita coba kelilingin mobil, kita cek, kita periksa pantulan bayangan objek-objek, benda-benda yang ada di sekitar mobil. Kita pastikan bahwa dia pantulannya tidak bergelombang, lurus. Kita kelilingin mobil, kita periksa juga bagian-bagian yang lain, baik lampu-lampu, kaca, terus habis itu pelek, ban, semua komponen-komponen yang ada di luar kita cek, kita pastikan kondisinya. Nah, setelah kita kelilingin mobil, kita periksa, kita pastikan bahwa kondisi bagian luar itu oke. Sekarang kita periksa ke bagian dalam. Nah, dia kebetulan remote-nya terpisah dengan kunci, dan ini sepertinya juga remote-nya sudah aftermarket. Jadi kita langsung saja kita periksa ke bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk ke bagian dalam, yang pertama kali kita pastikan adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa di kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu di kolong jok juga kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, ini agak gelap ya. Nah, oke. Nah, setelah kita periksa, kita pastikan sudah aman. Nah, berikutnya coba kita masuk ke dalamnya. Pada saat kita masuk ke dalam, kita perhatikan, kita rasakan bagaimana kondisi duduk, enak atau tidak, suasana di dalam enak atau tidak, cocok tidak dengan yang kita inginkan. Nah, terus kita perhatikan juga di dashboard ya, kondisi dashboard masih oke atau tidak, cocok atau tidak dengan yang kita inginkan. Nah, terus habis itu kondisi plafon juga kita periksa bagaimana keadaannya. Terus habis itu kondisi jok juga kita perhatikan bagaimana keadaannya. Nah, ini joknya ini sudah di retrim ya, di retrim. Nah, apa namanya tuh, ada retak-retak karena ini ya, karena usia ya, karena usia. Tapi secara keseluruhan jok tidak ada yang robek. Nah, setelah kita periksa bagian jok, semua interior, kita pastikan apakah cocok dengan yang kita inginkan. Nah, berikutnya coba kita periksa ke bagian bagian mesin ya, seperti itu. Oke. Nah, oke. Sebelum kita periksa bagian mesin, kita mau coba nyalakan mobil dulu ya. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa juga bagian mesin. Bagian mesin itu kita buka, kita periksa bagian atas, bagian bawah. Pastikan bahwa tidak ada rembesan oli. Nah, terus habis itu level oli, kondisi oli. Terus habis itu
apa namanya itu, radiator coolant, kondisi dan levelnya juga kita periksa bagaimana. Nah, pastikan bahwa dia kondisinya sudah oke. Nah, setelah kita periksa aman, baru kita coba nyalakan mobil. Nah, ini colokan kuncinya. Sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya itu tidak jreng ya, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di dinamo starternya bermasalah atau di akinya sudah soak. Nah, untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesin. Terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk ke dalam mobil itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya. Jadi sudah pecah, perlu diganti. Bisa jadi permasalahan lainnya itu di mesin sudah mesinnya pincang ya. Jadi perlu di servis, di tune up atau diperbaikin, atau ada juga hal-hal lain menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kilometer. Nah, kilometer mobil ini di kilometernya di 184.000. Jadi mobil ini juga ada gantungan servis terakhirnya ada. Nah, dia juga ada buku, tapi bukunya ini dia bukan bukan di Nissan ya, tapi di servis di butik oli mobil ya, seperti itu. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas antara kilometer, kondisi fisik mobil serta rekor servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Nah, oke. Sekarang kita coba periksa ke bagian mesin ya. Nah, ini untuk buka kap mesin. Sekarang kita coba buka kap mesin. Nah, terus habis itu di bagian sini kita periksa dulu ya. Di sini ada kisi-kisi AC. AC juga kita cek, kondisi juga masih dingin. Nah, dia spion sudah elektrik dan sudah retract juga ya. Nah, ini pengaturan buat retractnya. Nah, terus sebelum kita ke depan, kita periksa juga door trim. Nah, ini door trim, kondisi door trim juga masih oke ya untuk ukuran mobil tahun 2005. Jadi sini ada pudar-pudar lecet karena pemakaiannya. Sini juga ada pudar-pudar. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat power window, keempat jendela di pintunya. Ini buat central lock ya. Oke, sekarang kita buka power window-nya. Di mobil bekas kita juga perlu perhatikan di sealer ya. Jadi sealer pintu perlu kita perhatikan kondisinya bagaimana. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa kondisi mesinnya ya. Oke. Nah, untuk bukanya dia ada agak di sebelah kanan sedikit, jadi kita dorong ke sebelah kiri. Oke. Nah, Nissan X-Trail ini mengusung mesin 2500 cc. Dia 4 silinder dengan penggerak roda depan ya. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus atau tidak, kita bisa periksa yang pertama dari ritme suara mesinnya. Pastikan bahwa suara mesinnya ritmenya masih beraturan, konstan, suaranya juga halus, terus getaran mesinnya juga minim. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di sini. Nah, di bagian atas juga ada sealer. Nah, sealer kap mesin juga kita perhatikan, pastikan bahwa dia kondisinya sudah masih oke. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus di bagian depan, besi yang di bagian depannya apron, kita pastikan juga kondisinya jangan sampai ada bekas reparasi, cat ulang atau perbaikan. Terus di bagian samping-samping juga kita perhatikan kondisinya. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan di komponen-komponen metal yang ada di
mesin, pastikan bahwa tidak ada karat atau tidak ada lumpur yang mengendap atau tersisa di bagian-bagian yang susah dibersihkan. Nah, setelah kita periksa ke bagian mesin, sekarang kita periksa ke bagian keseluruhan yang lainnya ya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil SUV dengan kapasitas 5 penumpang yang termasuk mobil mewah pada zamannya ya, sampai sekarang juga X-Trail juga dibilang mobil mewah karena dia sekelas dengan CR-V. Nah, bentuknya boxy, bentuknya juga timeless, masih gagah untuk ukuran tahun 2005, sampai sekarang juga masih keren. Dulu dipakai juga untuk mobil patwal ya, banyak dipakai mobil patwal. Mungkin Nissan X-Trail ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa ke bagian tengah ya, bagian tengah. Nah, saya buka pintu, saya coba masuk ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm. Ini posisi duduknya enak, joknya juga empuk, nyaman di bagian belakang. Nah, ini posisi mengemudi saya tinggi 174 cm ya, tadi udah saya sebut. Nah, ini saya masih dapat legroom sekitar mungkin 7 jari ya, 7 jari. Terus headroom masih ada sekitar 8 ya, sekitar 8 jari. Nah, di bagian tengah sendiri dia ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus pelipatan bangku bisa 40%, 60% ke depan untuk menambah space bagasi. Nah, di bagian sini ada senderan tangan yang cukup besar ya, cukup besar, menopang dengan enak apabila kita duduk berdua saja. Nah, di sini ada tempat penyimpanan ya, ada tempat penyimpanan, bisa naruh barang, mungkin handphone juga bisa kita taruh di sebelah sini. Oke. Nah, seat belt ada 2 titik ya, ada 3 titik di 2 tempat. Ada yang 2 titiknya nih, 1 di sini itu. Oke. Nah, terus bagian atas dia ada handle tangan ya, modelnya model paten. Terus habis itu di bagian sini tidak ada cup holder, tidak ada di sini. Nah, ada tempat penyimpanan. Nah, terus habis itu di bagian belakang, hanya di bagian tengah ini ada lampu baca. Ini ada handle tangan juga. Cup holder pada zamannya belum terlalu penting ya, jadi belum ada cup holder di bagian belakang. Nah, terus habis itu kita periksa juga nih di door trim. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Nah, terus habis itu child lock sudah dilengkapin. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa, kita pastikan kondisinya bagaimana. Nah, setelah kita periksa di bagian belakang, sekarang kita coba ke bagian sini ya, belakang ya. Oke. Nah, di bagian belakang ini ada semprotan buat wiper belakang juga ada. Kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger. Nah, sensor parkir juga sudah ada, sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Ini kamera mundurnya ya, lengkapi dengan kamera mundur. Nah, sekarang coba kita periksa ke bagian bagasi. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak belakang, kita periksa sealer di pintu bagasi. Pastikan bahwa sealernya kondisinya masih oke. Terus pastikan juga tulangan pintu, pastikan bahwa dia tidak ada reparasi atau perbaikan. Sini juga, bagian sini juga kita periksa ya. Oke. Nah, untuk bagasinya sendiri ini bagasinya besar ya, bagasinya besar. Nah, di sini ada power outlet ya, ada power outlet. Nah, cuman kayaknya tray yang di bagian atasnya sudah tidak ada lagi. Nah, di bagian bawah kita bisa periksa. Nah, di sini ada ban cadangan full size dengan velg, sepertinya juga sama ya. Velg juga sama. Nah, ini dia tidak velg kaleng ya. Oke. Nah, sini ada tempat-tempat penyimpanan juga di bagian kiri dan kanan. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian sini. Nah, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, terus kita periksa lagi sekarang di door trim. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Child lock sudah dilengkapin. Nah, ini sealer pintu juga bisa kita periksa nih ya, kondisinya ya. Oke.
Nah, sekarang kita ke bagian depan. Nah, di bagian depan, nah ini door trim kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah, terus ini tampilan dari depan. Nah, ini tampilan bagasi dashboard ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa ya dashboard ada apa aja. Nah, X-Trail ini termasuk mobil SUV yang tempat penyimpanannya di bagian depan lumayan lumayan banyak, dan dashboardnya termasuk yang unik ya. Nah, jadi di setir juga kondisi juga masih oke. Ini sudah di retrim ya dengan bahan semi kulit nih sepertinya. Nah, terus sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, di bagian sini bagian atas ada tempat penyimpanan nih. Nah, ada tempat penyimpanan. Nah, di sini ada power outlet juga di sini. Nah, terus ini ada tambahan sih buat tempat naruh koin. Nah, terus di bagian sini, bagian samping ada ini nih. Jika kita tarik, sini ada buat cup holder. Nah, ini buat cup holder. Nah, ini tadi kisi-kisi AC. Nah, di bagian bawah sini, ini apa ya? Di sini, oh ini di tempat buat screen. Nah, terus habis itu kita ke bagian sini. Nah, ini cluster speedometer. Nah, cluster speedometer. Terus kita ke bagian sini, di bagian tengah. Ini TV-nya sudah LCD TV ditambah dengan kamera mundur ya. Nah, ini bisa buat SD card juga bisa, USB sama CD ya. Nah, terus di bagian sini ini aksesoris saja ya, nggak ada tombol. Nah, di sini ada uniknya, ini ada tempat penyimpanan. Ini buat botol ya, buat botol, naruh botol. Nah, ini juga ada tersambung dengan ini apa? Jadi apa namanya tuh? AC, pendinginan AC masih bisa sampai sini. Jadi botol tetap terjaga kesegarannya ya. Nah, sama seperti di sebelah sini juga nih. Nah, ini juga bisa kita taruh botol. Nah, terus di sini ada buat pencetan defogger belakang. Nah, ini kisi-kisi AC ada 3. Kisi-kisi AC ada 3. Terus habis itu di bagian bawah ada tombol buat lampu hazard. Nah, di sini ada pengaturan buat AC. Nah, di sini ada arah semburan AC. Di sini ada buat nyala matikan AC. Di sini buat suhu AC. Di sini buat ventilasi luar atau dalam. Nah, di bagian sini ada kecepatan AC ya. Dia sampai 4 level. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini ada asbak, ada colokan rokok, bisa sebagai power outlet juga. Nah, ini matic, kecepatan tuas maticnya. Nah, terus di bagian sini ada handle rem tangan. Di sini ada tempat penyimpanan juga. Nah, di sini juga bisa kita periksa nih. Apabila ada karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Bagian sini bisa kita periksa juga. Nah, ini ada konsol tengah yang dia bisa dimajuin nih. Jadi sebagai armrest juga bisa. Nah, di sini ada penyimpanan dia. Nah, ini penyimpanan ya, penyimpanan. Oh, ini kalau kita buka gini dia bisa jadi cup holder juga nih, unik juga nih. Bisa cup holder 2 ya. Sama ada buat naruh barang juga nih. Lucu jadinya ya, unik. Nah, terus ini bisa dilipat. Oh, ada kompartemen juga nih, dan dia bisa nyambung ke bagian depan nih seperti ini. Oke, nah seperti itu. Nah, terus di bagian sini ada airbag. Nah, ini juga ditarik, bisa buat cup holder. Nah, terus di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Ini buat naruh-naruh barang juga bisa, kisi-kisi AC. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di bagian sini juga ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, sekarang kita ke atas. Ini handle tangan. Nah, ini sun visor sudah dilengkapi dengan cermin, ada tutupnya. Ini lampu baca. Ini spion, bisa diatur level kesilauannya secara manual ya. Nah, terus habis itu di sini
ada sun visor, ada cerminnya juga. Oke, nah mungkin ini video dari review tentang salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan X-Trail 2,5 tipenya ST Matic tahun 2005. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, terus harga, simulasi kredit, serta deskripsi mobil saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Jangan lupa dibuka. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Nah, jangan lupa jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil ya, mulai dari performa mesin, terus habis itu kaki-kakinya bagaimana, masih oke atau tidak, terus habis itu power steeringnya bagaimana, pengeremannya bagaimana, terus habis itu maticnya perpindahannya masih oke atau tidak, masih responsif atau tidak, masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di sini, Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi, yang memiliki area parkir yang luas. Ini dari gerbang utama. Kalau menuju Zal Motor mudah ya, tinggal ada bundaran, belok ke kiri. Nah, kita di hook nih di ujung sini. Oke. Nah, sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah, jangan lupa juga follow juga di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus playlist mengenai review mobil-mobil Nissan yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.